Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris yang terfokus pada news item text. Sudah pernah dengar teks ini sebelumnya atau belum pernah? Jika belum pernah, tonton terus ya video ini. News item text merupakan teks dalam bahasa Inggris yang memberikan informasi penting seputar peristiwa sehari-hari. Salah satu contoh dari news item text adalah berita, karena identik dengan kabar terbaru atau up to date. Teks ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa dengan singkat, runut, lengkap, serta dibuat menarik. Kejadian atau peristiwa yang ditulis pastinya bukan hal sembarangan ya teman-teman, tapi harus layak diberitakan atau penting. Isi dari teks ini juga harus terpercaya dan berupa fakta. Sumber juga bisa dicantumkan dalam tulisan, misalnya dari saksi mata, jurnal, bahkan pendapat para ahli. Sekarang kita akan masuk pada generic structure of news item text. Yang pertama, main event. Bagian ini akan menceritakan peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan atau summary. Yang kedua, background event. Background event merupakan bagian yang menceritakan latar belakang peristiwa atau kejadian, serta siapa yang terlibat dan juga lokasi kejadian tersebut berlangsung. Yang ketiga, source. Source yaitu menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan struktur kebahasaan dari news item text. Yang pertama, informasi singkat tertuang pada judul. Yang kedua, teks ini biasanya akan fokus pada satu kejadian saja. Kemudian yang ketiga, dominan menggunakan saying verbs seperti diberitakan, dikutip, dan mengatakan. Lalu yang keempat umumnya menggunakan action verb atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Lalu yang terakhir, sering menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan juga tempat. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui ya mengenai definisi, generic structure, dan juga struktur kebahasaan dari news item text. Sekarang akan ada satu contoh teks yang bisa mewakili mengenai news item text. Perhatikan baik-baik untuk teksnya. Indonesia still the largest contributor of tourists to Singapore. About 2.89 million Indonesians visited Singapore throughout 2016. It is about 17.7% of the country's 16.4 million total foreign tourist arrivals, according to a statement released by Singapore Tourism Board, or STB. It is the largest contributor of tourists to Singapore. The number of tourists who visited Singapore from Indonesia grew by 6%, which was categorized as a sharp jump from the 10% decline in 2015, the statement says. Raymond Lim, STB Area Director to Indonesia, said on Thursday in a media gathering in Jakarta that his office would continue trying to attract more Indonesians to visit Singapore. We really hope that we can maintain what we got last year, he said, adding that about 30% of those Indonesians went to Singapore for business. Lim said the board aimed for 16.4 to 16.7 million foreign tourists to visit Singapore in 2017 and expected revenues of between $25 and 25.8 billion. Oke teman-teman, agar kalian lebih memahami mengenai news item text, akan diberikan satu tugas yang bisa kalian coba kerjakan di rumah ya. Perhatikan baik-baik untuk tugasnya. Berikan satu contoh teks lain dari news item text dan sebutkan kata hubung yang digunakan dalam teks tersebut. Jika kalian sudah tahu jawabannya, jangan lupa untuk share di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video Halo Edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.